Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Taib. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahmakumullah, wa ayuhat tulabat, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan di dalam menjalankan ketaatan-ketaatan dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah hari ini kita mulai untuk materi akidah akhlak ya. Insyaallah ini sudah masuk ke semester genap, yaitu dimulai dengan tema iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang pertama, iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, yaitu pengertian nabi dan rasul. Kita bisa membedakan apa itu nabi dan rasul. Kata nabi ya berasal dari bahasa Arab, yaitu an-nabiyyu. Sebagian ulama mengatakan bahwa akar kata nabi berasal dari kata an-naba, yang bermakna berita besar. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayatnya, amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya, 'anin naba'il 'azim, tentang berita yang besar, yaitu hari berbangkit. Surat An-Naba ayat 1 sampai 2. Juga nabi ya berakar dari kata an-nabawah, yang bermakna sesuatu yang tinggi, sehingga seorang hamba dikatakan nabi karena kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, ini dalilnya. Dan kami telah mengangkatnya, yaitu Allah telah mengangkat ke martabat yang tinggi ya, wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Adapun ya pengertian nabi menurut istilah, yaitu seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Nah, ini cakupannya seperti itu ya. Nabi adalah mendapatkan wahyu, seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Sedangkan rasul, kata rasul berasal dari kata al-irsal, yang bermakna mengarahkan. Jadi seorang rasul adalah orang yang mengarahkan orang lain. Adapun pengertian rasul menurut istilah, yaitu seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk melakukan sesuatu dengan suatu syariat tertentu, dan dia diutus untuk menyampaikan syariat tersebut kepada kaum yang menentangnya. Maka syariat yang dibawa oleh Rasul bisa saja mengikuti syariat Rasul sebelumnya, dan bisa pula berupa syariat baru yang diturunkan Allah kepadanya. Jadi cakupannya lebih luas. Ya, kalau Nabi tadi adalah tidak disampaikan kepada yang lain, kalau Rasul cakupannya sangat luas. Kemudian poin yang ke-B ya, setelah mengetahui tentang pengertian nabi dan rasul, yang B ini adalah ada istilah ulul azmi. Semua rasul Allah Subhanahu wa taala mempunyai kedudukan yang tinggi di sisinya. Ya. Maka kedudukan mereka tidak dalam satu tingkatan yang sama, ya. Maka di sini ya, di antara para rasul ada yang mendapatkan predikat apa? Ulul azmi. Kita harus tahu apa sih ulul azmi itu. Yang dimaksud dengan ulul azmi adalah para rasul yang mempunyai tingkat keteguhan hati, ketabahan dan kesabaran jiwa yang sangat tinggi. Ya, seperti yang disebutkan Allah dalam firman-Nya, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Perintah Allah, maka bersabarlah engkau wahai Muhammad
Kama sabara ulul azmi minar rusul, sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang mempunyai keteguhan hati. Ya. Ini diantara dalil tentang ulul azmi, ya, seperti itu. Kemudian ayuhat thalaba rahimani wa rahmakumullah, ya. Abdullah bin Abbas berkata, para rasul yang termasuk ulul azmi ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang pertama. Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Ya, ini perkataan Abdullah bin Abbas. Perkataan Abdullah bin Abbas ini berdasarkan apa? Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 7. Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibni Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau, yaitu dari Nuh, Ibrahim, Musa, Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Ini diantara dalil, ya, para rasul termasuk ulul azmi. Maka poin yang selanjutnya adalah poin C, hikmah beriman kepada para rasul. Apa sih hikmahnya beriman kepada rasul? Ada 6. Ini terakhir insyaallah. Yang pertama, hikmahnya adalah memperkuat tauhid kepada Allah dalam ibadah. Betul, ya. Karena kita mengimani kepada rasul termasuk rukun iman. Artinya memperkuat tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengutus para rasul untuk mengenalkan kepada manusia tentang sembahan yang hak, juga untuk menyuruh mereka agar hanya beribadah kepada Allah saja. Ya. Itu diantara hikmah memperkuat tauhid, ya, kepada Allah dalam hal ibadah. Yang kedua, semakin bersemangat untuk menegakkan syariat Islam, istiqomah di jalannya dan tidak berpecah belah, ya. Karena hal itu mereka merupakan misi para rasul. Allah berfirman, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Yang artinya, dialah Allah telah mensyariatkan kepadamu agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan yang telah kami wahyukan kepadamu, yaitu Muhammad, dan apa-apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim alaihissalam, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Surat Asy-Syu'ara ayat 13. Itu hikmahnya yang kedua. Hikmah yang ketiga, hendaklah menjadi pribadi muslim yang lebih sempurna dalam meneladani kehidupan para rasul, ya. Sebagaimana dalam ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmahnya yang keempat, semakin menyadarkan akan besarnya rahmat dan perhatian Allah kepada segenap hambanya. Sebab Allah mengutus para rasul kepada mereka untuk memberi petunjuk kepada jalan yang benar, bukan kepada jalan yang tidak benar. Karena akal manusia tidak mampu mengetahui bagaimana cara menyembah Allah dengan sendirinya, tidak akan mampu. Maka Allah berfirman dalam ayatnya tentang Nabi kita, yaitu Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad illa, melainkan rahmatan lil alamin, untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, ya. Surat Al-Anbiya ayat 107. Yang kelima, hikmahnya adalah meningkatkan rasa syukur kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang agung ini. Jelas, ya. Diutusnya Rasul merupakan nikmat paling besar juga. Kemudian yang keenam,
menumbuhkan kecintaan, pengagungan dan pujian kepada para rasul sesuai kadar yang disyariatkan Islam, karena mereka beribadah kepada Allah dan menyampaikan risalahnya serta memberi nasihat kepada para hambanya. Itu aja, insyaallah kita lanjut di kesempatan lain ya tentang materi semester genap ini, yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Ustadz ingatkan sebagai tugasnya, tolong antum bisa merangkum ulang ya materi yang Ustadz sampaikan, dan nanti insya Allah bisa dikumpulkan waktu antum sudah di Ma'had, sudah masuk ya. Ustadz nanti akan tanya di antara antum siapa yang mengerjakan tugas ini, itu otomatis Ustadz akan berikan nilai dan juga menjadikan absen ya, menjadikan daftar hadir. Kalau tidak mengumpulkan berarti dianggap tidak hadir. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.